Oke, halo D. Yo sama Mas Hendra lagi. Hei, ya apa kabar ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Sik. Yo nganu sih rek, nyabrang sih rek. Cini aman rek. Iki embung lagi rame wong sonjo. Wong sonjo iki apa ya dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Silaturahmi. silaturahmi. Tapi lebih tepatnya nek Apa? ya apa ya? Golek sangu. Golek rezeki. Golek rezeki. Mari kita ucapkan kepada para penonton tercinta, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu Akbar. Nah, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga puasa kita, sholat kita, tarawih kita dan juga Amal ibadah kita selama bulan puasa diterima oleh Allah dan semua dosa-dosa kita diampuni. Amin amin amin. Oh coba mah barik lana loh yo. Allah malah kasumpu. Lupa. Oke, topik kita kali ini kita akan tidak membahas politik ya. Mungkin karena kalau kita membahas politik itu bakalan dolar kuning. Oh iya. Jadi ini sebenarnya konten ini kemarin kita ada buat gitu loh. Cuman nggak tahu kenapa tengah jalan itu kamera saya tuh langsung mati gitu loh. Kayaknya baterainya habis, Pak. Wah, emang ya. Padahal videonya sih saya kira sudah cukup habis lah. Wah, habis aja nih, Pak. Pak, pom bensin, Pak. Oke. Aku kono sing telepon iki. Siapa telepon? Iya, naruh yo. Siapa telepon, Pak? Oh, no. Mari ini sih. Oke, wis. Aku sih ngecek kamera aku sih muruh apa ndak ya? Aku kudu ngecek terus iki. Oh, muruh terbaik. Oke, tak dingklok dulu. Yes, aman. Google Street View. Dadah. Ono kayak kira-kira yo? Google Street View. Ono. Ya aku didol update wis yo. 25, Mas. Oke, kali ini kembali ke topik, guys. Oh ya, monggo. Pertama-tama mohon maafkan kita apabila kita memakai sandal, guys ya. Karena tidak terplanning gini kan. Iya, langsung gas aja nanti tepat tadi kita itu gak ada rencana mau ngapain gitu kan. Dan ya wis lah. Oke, di konten kita kali ini kita mau memberikan beberapa kode-kode dalam touring gitu kan ya. Biasanya ini yang ngasih kode itu kan yang apa Mas? RC ini yo? RC itu road captain yang bagian depan. Nah, terus road captain atau rider captain? Road captain, Pak. Road captain kalau bahasa Inggris saya itu, Pak. Bukan rider ya? Bukan, road captain. Oke, nah itu biasanya yang depan itu RC road captain itu dia ngasih kode ke belakangnya. Nah biasanya itu ada beberapa kode nih dengan gerakan tubuh Mas yo. Oke. Nah tujuannya adalah untuk memberi tahu, mengingatkan kepada pengendara lain kalau ada rombongan yang mau melintas. Nah lebih tepatnya itu pengendara di belakangnya, yes. Ya. Oke. Nah sekarang ini kita akan kasih tahu beberapa kode. Nah, yang pertama ini adalah kode yang menggunakan tangan terlebih dahulu aja, yes. Hati-hati. Hati-hati. Kalau pakai intercom enak, tinggal ngomong. Kalau nggak pakai intercom ini atau intercomnya beda ini ya, itu perlu itu. Iya. Oke, yang pertama yaitu kode menggunakan tangan. Nah, Mas. Oke, sekarang kita menggunakan kode tangan. Nah, kode tangan yang pertama yaitu gerakan Mas, kayak mempercepat laju kendaraan dulu sih. Nah, ini kode yang pertama yaitu mempercepat laju kendaraan. Biasanya tangan kiri itu melambai dari bawah ke depan gitu ya. Bisa dikasihkan contoh Mas, sama agak ke tengah dikit. Nah, kayak gini Rek. Oke, lanjut. Oke, dilambaikan tangannya. Nah, biasanya kayak gitu. Itu guys, kalau misalkan ngasih kode ke barisan belakang untuk menambah kecepatan. Nah, untuk menambah kecepatan. Nah, sekarang kebalikannya, yaitu kalau misalkan mau memperlambat laju kendaraan.
Oke, masih tikungan. Yang kedua yaitu memperlambat laju kendaraan. Masih sama menggunakan tangan kiri, tapi tangannya itu melambainya dari atas ke bawah gitu. Bisa dikasihkan contoh, Pak? Oke. Yuk lanjut. Nah, kayak gitu adalah kode memberikan kode ke bikers di belakangnya untuk memperlambat kecepatan. Nah, kayak gitu. Yuk, mari kita lanjutkan. Oke, nah sekarang masih masih menggunakan kode, Pak yo. Kode tangan. Iya, ini kita ngomong kode belok kiri, belok kanan. Nah, mumpung di depan ada tikungan belokan kiri sama kanan, Pak yo. Nah, oke, nah ini kebetulan di depan ini ada belokan kiri. Nah, kalau kita ngasih kode ke rombongan belakang untuk belok kiri adalah sebagai berikut, guys. Nah, tangannya itu langsung mengarah ke kiri. Ya, kayak gitu ya, dari kiri gitu. Nah, sekarang kalau ke kanan gimana, Pak? Nah, belok kanan seperti itu. Tapi harus hati-hati ya. Kadang ini kalau kita nggak pengalaman ngasih kode ke kiri atau ke kanan itu biasanya sering oleng gitu loh. Jadi harus sering berlatih gitu kan ya. Nah, sekarang kalau misalkan kode berhenti, Bapak. Nah, kalau kode berhenti itu biasanya sebelum kendaraan bermotor itu rombongan itu diperlambat, biasanya tuh gini, tangan si RC itu akan mengepal di atas kepala. Nah, ada tangan mengepal itu artinya berhenti. Biasanya di lampu merah itu kita ngasih kode kayak gitu, artinya tandanya harus berhenti. Oke, sekarang kita kembali lagi ke kode. Kode tangan kalau misalkan mau ngisi bensin. Nah, masih tangan ini kan ya. Kalau untuk bensin itu setiap klub itu beda-beda ya. Kalau saya biasanya sama Mas Hendra itu ngasih kode kayak nunjukkan ke tangan terus ada kayak pistol gitu loh. Nah, gitu jempolnya langsung gitu. Atau enggak jempol langsung nunjuk ke tangki. Ya, itu artinya ngisi bensin gitu kan ya. Nah, terus ada lagi, Mas, ketika kayak nyalip kendaraan gitu kan. Nah, itu gimana tuh, Mas? Untuk nyalip kendaraan tentunya kita harus mempunyai pandangan yang luas sebagai road captain. Nah, kita harus mengantisipasi juga jarak kita menyalip antar berlawanan arah itu harus memikirkan rombongan kita. Iya. Atau tidaknya. Oke. Kalau kode tangannya gimana, Pak? Ketika nyalip kendaraan, Pak? Untuk kode tangannya kita cukup simpel aja ya. Ya. Nah, itu Pak. Depan ada mobil, Pak. Kita kasih contoh langsung aja, Pak. Nah, oke. Kita beri tanda untuk nyalip. Gimana, Pak? Oke. Nah, terus Kak, jangan lupa mengajukan jempol. Terima kasih. Oke. Biasanya kita juga ngasih kode ke kendaraan yang kita salip itu untuk minta jalan gitu, Pak, ngasih jalan gitu, Pak ya. Nah, gimana itu, Pak, kodenya, Pak? Minta jalan gitu. Untuk meminta jalan kita cukup kita nggak jauh-jauh dari 5 jari ya. Iya. Beri kesan sopan. Iya. Gimana tuh? Kita cukup lebarkan jari, cukup memberi arah. Oke. Seperti ini. Dan diakhiri dengan mengajukan jempol untuk memberitahu kita berterima kasih. Oke, mantap jiwa. Yes, kode tangan apakah sudah selesai semuanya ini, Pak? Apa mana ya? Katanya senari ya? Gano mana ya? Oh, hujan. Oke, untuk memberitahu kondisi jalanan hujan gitu ya? Hujan, gerimis dan betul ya? Iya, hujan atau gerimis di depan kita gitu kan. Nah, itu biasanya kita tepuk-tepuk kepala atas, Pak. Cukup simpel aja ya? Iya. Gini aja ya? Iya, jadi di posisi lagi hujan gitu. Oke, posisi. Nah, sip, jangan lupa jempolnya. Nah, kode kaki ini biasanya sering disalahartikan sama netizen kalau nggak ngerti gitu ya. Nah, sekarang kita turun kaki kanan dulu, Pak. Nah, kayak gini. Ya. Kalau di depan ada handicap atau halangan di sebelah kanan gitu. Kadang-kadang semua orang-orang itu salah mengartikan kalau kita itu arogan, merendang kita. Tidak, Pak. Tidak seperti yang kita dengar begitu tuh. Iya, tidak. Iya.
Beda Bapak. Kita nggak seperti itu Bapak. Kaki kita tidak sekuat baja Bapak. Iya. Kalaupun kita menendang truk sekeras kayak gini, kaki kita bakal patah Pak. Gitu loh, ya kan? Iya, macam-macam. Terus nggak ada underdeal untuk gantikan kaki kita gitu. Nyambungnya percuma. Iya. Dibawa ke tukang las pun nggak bakal bisa nyambung. Oke, nah terus ada lagi. Tadi kaki kanan ya? Iya, kaki kiri sekarang Pak. Kaki kiri. Ya. Nah, kalau kaki kiri diturunkan itu gimana Bapak? Kita akan melewati suatu halangan yang berada di sebelah kiri. Iya, jadi ada di sebelah kiri kita itu ada halangan. Oke. Seperti itu lubang. Iya. Terus nah itu Pak ya, kaki udah jelas sih. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan dua kakinya diturunkan barengan Pak. Nah, kanan sama kiri turun barengan. Itu gitu gimana tuh? Itu tandanya apa ya? Kemarin apa Pak? Oh, melewati perempatan. Iya. Atau kita akan melintasi sebuah polisi tidur. Iya, atau rel kereta api gitu kan. Ya benar. Nah, biasanya kalau dua kaki kanan sama kiri itu diturunkan, itu kasih kode kalau nanti di depan itu ada perempatan pertama bisa, terus ada jalan becek juga bisa. Iya, jalannya yang becek Pak, bukan yang lainnya loh ya Bapak, jangan ngeres dulu. Ini ada contoh lagi. Nah, gimana itu? Menurunkan kaki kanan karena ada halangan di Iya. Nah, ini kan bener. Nah, kayak gitu. Begitu kawan. Ini bukan untuk menyatu ya. Iya. Kaki kita itu tidak sekuat beton yang dipasangkan di jalan itu loh, Rek. Iya. Oke, di depan ada perempatan Bapak, langsung kasih contoh Bapak. Oke. Untuk memelankan kendaraan. Kayak kita. Lalu Mak. Aduh. Oke, nah itu ngasih kode kalau kita melewati perempatan. Oke. Terus ada lagi Pak, kaki kanan maju mundur. Oh ya, maju mundur. Ini untuk ini simbol. Untuk memberitahu pengendara yang di belakang untuk menyalip. Oke, ini mumpung ngasih kode kayak gitu, saya salip dulu Bapak. Oke, sip. Nah, karena saya sudah di depan, saya ngasih kode kaki saya naik depan belakang ini untuk Mas Hendra nyalip saya. Nah, begitu saudara-saudara. Turun di Pak. Oh ya, kalau kanan kiri turun, jadi kita ngasih kode di kanan dan sebelah kiri kita itu ada hambatan. Oke, ada lagi? Mungkin kayaknya nggak ada Pak. Mana lah? Untuk anu baris. Oh ya baris. Dan rombongan paralel. Oh ya tangan ini durung mari tiba ya. Iya. Oke, nah biasanya kalau start engine itu Pak, itu tangan terunjuk di atas puter-puter Pak. Ya, tapi muternya agak besar gitu kan. Nah, start engine gitu. Nah, kalau itu start engine lah ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngomong barisan. Nah, kalau barisannya kita sedikit biasanya kan single lane loh, satu baris loh. Nah, kalau satu baris itu gimana Bapak? Kasih contoh Bapak. Cukup tangan terunjuk aja. Oke. Tapi dilihat juga jalan kita yang kita lalui ini rame atau enggak. Kalau sepi oke lah. Oke, benar Bapak. Nah, kalau misalkan double lane Bapak, gimana Bapak? Untuk barisan double kita cukup acungkan 2 jari. Oke, double lane loh. Udah. Kalau zigzag Pak, Untuk zigzag ini ya. Ada yang seperti telepon, ada yang kayak gini loh, Rek. Ya, itu terus kita goyang-goyangkan, ada juga yang kayak gini. Nah, gitu itu artinya zigzag. Barisan zigzag double gitu ya. Oke, kita gono maneh deh, Pak. Wis mari kabeh deh. Lek mangan. Lek kalau makan itu bisa nunjuk kayak orang mau muluk nasi gitu, Pak. Gini. Iya. Iki udah tanda alami. Gitu. Sudah paham gitu loh, meskipun gak usah dijelaskan tahu gitu. Atau enggak kita tepuk-tepuk perut gitu aja sih. Iya. Oh ya Pak, depan ini kalau ada warung es campur kita melipir Pak yo. Oke, tapi emangnya malah tutup ngewetan es. Iya manut aku wis, tutup ning anu Paseban. Iya. Oh gas, iki ora pemandangan rek. Rugi.
maju. Nino. Vlog syarat konten kritik politik. Nino. Oke, wis Pak, jadi terus Pak. Ah, dolar kuning temenan awak iki marine iki wis. Aduh. Oke, sekian dulu video dari kamera ya. Oke, terima kasih buat Mas Hendra. Yuk, jangan lupa follow IG-nya Mas Hendra yo. Hendro. Oke. Belum bikin channel YouTube Pak ya? Belum. Iya, nanti. Oke, kalau nanti bikin channel YouTube kita akan sering dual vlog Bapak. Oke, sip ya. Oke. Mungkin videonya sekian dulu dari kita, dan sekali lagi kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. This is Mas Pono dan juga Mas Hendra dari JLS Paseban. I will see you guys on the next video. Bye bye. See you. Mantap jiwa.